Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Herliana Dewi. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis dan sintesis jurnal dengan tema conceptual change. Oke, untuk jurnal yang pertama, artikel yang pertama, judulnya itu A Learning Process Based on Conceptual Change Approach to Foster Conceptual Change in Newtonian Mechanics. Oke, artikel ini ditemukan di Journal of Baltic Science Education tahun 2017. Pada artikel ini menyoroti hasil PISA dan TIMSS siswa Indonesia yang rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa pembelajaran fisikanya itu belum optimal, karena masih berorientasi pada tes dan sifatnya juga itu recall. Padahal sebelum pembelajaran, siswa itu membawa pemahaman awal. Ketika pembelajarannya demikian, maka akan menyebabkan timbulnya miskonsepsi, karena pemahaman awal yang dimiliki siswanya ini belum tentu sudah sesuai dengan konsepsi ilmiah. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran yang mampu meningkatkan pemahaman konsep. Dan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan conceptual change. Sehingga fokus penelitiannya adalah menyelidiki penggunaan CCT dan POEA untuk meningkatkan conceptual change pada hukum Newton. Oke, untuk metode penelitiannya menggunakan pretest post-test control group design dengan sampelnya itu 73 mahasiswa semester awal program pendidikan fisika yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Berikut desain eksperimen secara lengkapnya. 73 mahasiswa ini dibagi menjadi dua, kelas kontrol dan eksperimen dengan treatment yang berbeda, yaitu POEA dan CCT untuk eksperimen dan tradisional untuk yang kelas kontrol. Instrumen yang digunakannya adalah Force Concept Inventory yang dianalisis menggunakan NGen dan Mann-Whitney. Sedangkan kedua kelompok mahasiswa ini diuji normalitas dan homogenitasnya terlebih dahulu. Oke, hasil penelitian menunjukkan bahwa NGen dari kelas eksperimen itu 58%, sedangkan dari kelas kontrol itu minus 1,28%. Kemudian perbedaan NGen ini diteliti kembali menggunakan Mann-Whitney yang menunjukkan bahwa adanya perbedaan peningkatan antara kelas kontrol dan eksperimen. Oke, berdasarkan hasil ini diperoleh konklusi bahwa pendekatan conceptual change yang digunakan pada penelitian, yaitu POEA dan CCT, itu efektif dalam meningkatkan perubahan konsep menuju konsep yang ilmiah. Oke, selanjutnya kekurangan dan kelebihan dari jurnal. Pada introduction itu tidak dijelaskan terkait POEA. Meskipun POEA-nya itu dijelaskan di bagian metode, tapi tidak disinggung POEA-nya di introduction. Ini disinggung POE-nya saja dan CCT. Dan tidak menjelaskan lebih lanjut terkait conceptual change ke arah yang negatif melalui pembelajaran tradisional. Juga menggunakan metode pembanding itu tradisional. Kelebihannya, statistika yang digunakannya ini sangat baik karena tidak hanya menggunakan NGen, melainkan diuji lagi kesignifikansian NGen-nya itu menggunakan Mann-Whitney. Oke, jurnal yang kedua. Inquiry-Based Learning and Conceptual Change in Balance Beam Understanding. Artikel ini ada pada jurnal Frontiers in Psychology tahun 2020. Pada jurnal ini, itu memfokuskan kepada pembelajaran inquiry yang dinilai dapat membangun penalaran ilmiah dan pengetahuan sains, di mana dalam proses membangunnya itu menunjukkan adanya proses conceptual change, yang pada penelitian ini dikaji pada konsep kesetimbangan. Nah, conceptual change pada penelitian ini dilihat dari adanya perubahan strategi yang siswa gunakan ketika menyelesaikan masalah. Oke, metodologinya untuk desain eksperimennya sendiri, penulis tidak menyatakan secara eksplisit. Tetapi sampel yang digunakan di sini 157 yang terdiri dari siswa kelas 4, 5, dan 6. Instrumennya balance beam test yang terdiri dari 25 item dianalisis dengan ANOVA. Untuk tesnya sendiri, keseluruhan dilakukan menggunakan simulasi PET dengan 5 sub konten yang berbeda. Jadi masing-masing subnya itu terdiri dari 5 soal. Oke, hasil menunjukkan berdasarkan uji ANOVA itu adanya peningkatan hasil belajar. Peningkatan hasil belajar ini efeknya rendah untuk kelas eksperimen yang dinamakan BB class, BB class,
balance beam class, tetapi tidak terjadi peningkatan pada kelas kontrol. Sedangkan ada juga hasil penelitian yang menunjukkan perubahan strategi yang digunakan siswa. Sebagian itu tidak berubah. Ada juga beberapa yang mengalami penurunan, tetapi sebagian besar menunjukkan adanya perubahan strategi yang lebih baik. Nah, perubahan yang strategi lebih baik ini ditunjukkan lebih baik atau lebih unggul pada kelas eksperimen atau DB class. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa strategi yang digunakan siswa itu berubah sekitar 40%. Berubah menuju konseptual yang lebih baik. Dan konklusi yang kedua, bahwa pembelajaran inquiry di sini dapat membangun perubahan konseptual siswa pada konsep kesetimbangan dan dapat diterapkan di tingkat sekolah dasar. Oke, beberapa kelebihan yang ditemukan pada jurnal. Yang pertama, dapat menggambarkan transisi dari pretest ke post-test dalam penggunaan strategi ketika pemecahan masalah balok kesetimbangan. Nah, adanya transisi ini yang menunjukkan adanya perubahan konseptual. Sedangkan kekurangannya, peneliti tadi tidak menggambarkan secara eksplisit dan menjelaskan secara eksplisit metode atau desain penelitiannya. Dan ada ketidakseragaman dalam pemberian perlakuan berupa materi. Jadi yang dibedakan itu bukan treatmentnya, melainkan materinya antara kelas kontrol dan eksperimen, tetapi instrumen yang digunakan itu sama. Oke, jurnal yang ketiga. Effect of different instruction method on students' conceptual change regarding electrical resistance as a view from a synthesis theoretical framework. Pada jurnal Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 2018. Oke, pada jurnal menyoroti bahwa penelitian pendidikan itu menyoroti miskonsepsi, di mana miskonsepsi ini dapat terjadi karena faktor internal maupun eksternal. Di Cina, di tempat penelitian ini terjadi miskonsepsi pada konsep hambatan listrik karena satu, penggunaan bahasa. Adanya alih bahasa dari sains asli ke bahasa setempat atau bahasa daerah di situ. Kemudian kompleksitas dari konsep hambatan listriknya itu sendiri dan adanya paradigma matematika yang dianggap sebagai fondasi dari fisika. Untuk mengatasi miskonsepsi, salah satunya itu adalah inquiry learning. Namun, di sana itu belum direalisasikan dengan baik di Cina. Sehingga penelitian ini berfokus untuk menyelidiki efektivitas pembelajaran inquiry yang nantinya itu akan divariasikan metodenya, baik metode ceramah, aktivitas laboratorium, dan sebagainya, itu dalam mengubah konseptual siswa, konseptual change pada konsep hambatan listrik. Metode eksperimennya menggunakan tuh quasi eksperimen design. Sampelnya itu 165 siswa yang dibagi menjadi 3 kelas A, B, dan C. Di mana untuk kuasi 1, itu kelas A menggunakan metode tradisional. Kelas B dan C menggunakan inquiry berbasis aktivitas laboratorium. Materinya hukum Ohm, dan instrumen yang digunakan itu bentuknya open-ended question, 2 item soal. Untuk scoringnya, jawaban siswa dikategorikan ke dalam level pemahaman. Baru level pemahaman itu yang diberikan nilai atau skor. Dianalisis menggunakan C kuadrat. Untuk kuasi yang kedua, kelas baik A, B, dan C itu menggunakan inquiry, hanya metodenya yang berbeda. Ada yang menggunakan aktivitas lab, language direct, dan LRMD. Materinya hambatan ekivalen, dan instrumen yang digunakannya open-ended sama item soalnya 3, 4, dan 5. Nah, scoringnya di sini berbeda, di mana jawaban itu langsung diberi skor rentang 0 sampai 10, dianalisis menggunakan ANOVA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada penelitian kuasi pertama, miskonsepsinya itu cenderung lebih berkurang dengan pengajaran inquiry dibanding tradisional. Pada kuasi yang kedua, itu menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dari pretest ke posttest pada masing-masing pembelajaran. Oke, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa metode inquiry ini lebih baik untuk membangun perubahan konseptual siswa. Baik diperoleh dari kuasi 1 yang menunjukkan inquiry lebih unggul maupun di
kuasi 2 yang menunjukkan penggunaan inquiry ini memberikan perbedaan yang signifikan terhadap hasil pretest dan posttest. Kemudian ketika di sini dijelaskan beberapa framework tentang konsepsi siswa, tetapi setiap framework-nya ini tidak ada yang bisa menjelaskan dengan baik. Tapi ketika beberapa framework itu disintesis, disatukan, maka dapat memberikan penjelasan yang baik terhadap temuan yang diperoleh. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya, tidak menjelaskan sumber data atau pendapat sehingga memperoleh deskripsi. Misalnya, deskripsi kebiasaan siswa dan pembelajaran inquiry yang dikatakan belum berjalan dengan baik, itu tidak dijelaskan perolehan datanya dari mana. Kemudian penggunaan 2 statistik yang berbeda dengan 2 scoring. Nah, teknik scoringnya ini yang berbeda antara kuasi 1 dan kuasi 2. Tidak dijelaskan alasannya. Item soalnya juga hanya terdiri dari 5 soal, mengingat kompleksitas dari konsep hambatan listrik itu sendiri. Dan kelebihannya, tadi penulis memberikan gambaran secara umum kecenderungan siswa sekolah menengah dan pembelajaran di Cina. Kemudian penulis juga menjelaskan setiap step dari inquiry learning dan proses conceptual change yang terjadi. Kemudian analisisnya itu juga sangat kuat, di mana dilakukan pengujian ulang di kuasi yang kedua terhadap hasil kuasi yang pertama. Jurnal yang selanjutnya, Misconception of Sound and Conceptual Change, Cross-Sectional Study on Students' Materialistic Thinking of Sound, pada Journal of Research in Science Teaching tahun 2017. Pada penelitian ini menyoroti tentang konsepsi siswa menjadi hal yang sangat penting dalam pendidikan sains. Namun, siswa ini cenderung memiliki pemikiran materialistik atau materialistic thinking yang beberapa ilmuwan menyebutkan itu berbeda, tetapi merujuk pada makna yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perubahan pola materialistic thinking dari kelas 7 hingga universitas. Nah, secara khusus, penelitian ini berfokus pada bagaimana siswa dari berbagai tingkat pendidikan itu memiliki materialistic thinking tentang bunyi. Jadi materialistic thinking ini semacam miskonsepsi. Oke, yang selanjutnya metode penelitian menggunakan cross-sectional study dengan jumlah sampel 717 siswa. Dari SMP sampai kuliah, instrumen yang digunakan itu Sound Concept Inventory, di mana bentuk soalnya ada pernyataan, dinyatakan benar atau salah, dan diberikan tingkat keyakinannya. Scoringnya itu untuk jawaban benar 1, sedangkan jawaban salah itu -1 yang nanti dikali dengan tingkat kepercayaan. Analisis yang digunakannya ada 3, ada LSD untuk menganalisis apakah ada perbedaan yang signifikan dalam pemikiran materialistik siswa pada ke-9 kelompok ini tentang bunyi. Uji T untuk memeriksa hasil dari kelas 12 dan pascasarjana, dan kesetaraan varians diperiksa dengan uji Levin. Berdasarkan hasil, diperoleh bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara materialistic thinking yang dimiliki kelas 7 dan 8. Kelas 9 itu secara signifikan lebih baik daripada kelas 7, tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelas 7 dan kelas 8 dan kelas 9. Sedangkan kelas 12, jurusan IPA, ini memiliki materialistik yang lebih baik dibandingkan siswa universitas. Tetapi sekitar 30% dari siswa kelas 12 itu masih memiliki atau setuju dengan pernyataan yang sifatnya materialistik atau miskonsepsi. Sehingga diperoleh data kesimpulan bahwa faktanya semua siswa dari kelas 7 sampai universitas itu masih memiliki materialistic thinking. Kemudian kelas 12 justru lebih mengungguli dari siswa universitas dalam hal materialistic thinking. Artinya materialistic thinking di universitas ini justru lebih banyak dibandingkan kelas 12. Sehingga
perlu mendorong pembelajaran yang bermakna bagi siswa untuk mendorong konseptual change sehingga dapat menurunkan tingkat materialistic thinking. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil penelitian, bersesuaian dengan teori perubahan konsep Wasnidau tentang konseptual change. Oke, kelebihan dari jurnal. Sampelnya itu bervariasi dan diwakili oleh setiap jenjang. Dan pada jurnal ini menjelaskan 3 framework terkait konseptual change. Teknik scoringnya juga unik, di mana mempertimbangkan tingkat keyakinan siswa dalam scoring. Walaupun tidak diberikan dasar teori, tetapi diberikan alasan dan uji statistikanya. Sedangkan kekurangannya, komposisi setiap jenjangnya kurang seragam. Jurnal selanjutnya, The Effect of Case-Based Learning Method on High School Physics Students' Conceptual Understanding of Unit on Energy. Pada jurnal Asia Pacific Forum on Science Learning and Teaching tahun 2016 bulan Desember, menyoroti pada pembelajaran fisika aktif. Salah satunya adalah case-based learning. Kenapa case-based learning? Karena case-based learning ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu mengubah miskonsepsi, meningkatkan pemahaman konsep, mempraktikkan apa yang telah dipelajari, dan mengisi kesenjangan antara teori dengan praktik. Sehingga fokus penelitian ini berfokus kepada case-based learning dalam perubahan pemahaman konseptual siswa pada usaha energi dengan case-based learning. Metode penelitian yang digunakan, non-equivalent control group design dengan jumlah siswa 60 siswa, kelas 11. Instrumen yang digunakannya energi konsep inventory dalam bentuk 2 tier. Tier pertama itu multiple choice, sedangkan tier keduanya itu alasannya, di mana kategori pemahaman konsepnya berdasarkan tabel. Kemudian nanti dianalisis secara statistika deskriptif, frekuensi, presentasi, rata-rata, dan standar deviasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik case-based learning maupun kelas kontrol itu sama-sama mengalami conceptual change. Tetapi presentasi pemahaman penuh pada kelas case-based learning ini jauh lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Dan ketika pretest diperoleh beberapa alternatif konsepsi pada kedua kelas. Nah, setelah post-test terjadi penurunan konsep alternatif pada kedua kelompok. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa case-based learning ini memberikan hasil yang positif dalam meningkatkan conceptual change dibandingkan dengan metode tradisional. Kelebihan dari jurnal ini adanya pilot eksperimen terhadap kasus yang disajikan. Jadi kasus yang disajikan itu tidak hanya lolos secara validasi, tetapi ada juga uji kesesuaiannya, sesuai atau tidak. Sedangkan kekurangannya, kelas pembandingnya menggunakan kelas tradisional dan pembahasan datanya terbatas pada data deskriptif. Jurnal selanjutnya, artikelnya berjudul Virtual Microscopic Simulation atau VMS to Promote Students' Conceptual Change, Case Study of Heat and Transfer. Pada jurnal Asia Pacific Forum on Science Learning tahun 2017. Oke, konsep fisika yang kita ketahui di sini ada konsep yang bersifat mikro dan makro. Untuk sifat mikro secara khusus itu tidak terlihat, sehingga akan sulit ketika memahaminya. Oleh karena itu, ketika penyajian konsep mikroskopik itu lebih baik disajikan secara visual untuk menghindari miskonsepsi. Sehingga tujuan penelitian ini mengembangkan virtual microscopic simulation untuk mempromosikan conceptual change pada konsep perpindahan panas. Nah, metode yang digunakannya embedded mix method dengan jumlah siswa 80 menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakannya tes pemahaman konseptual terkait heat transfer dalam bentuk open-ended dan dianalisis menggunakan Wilcoxon Sign Rank Test untuk memeriksa efektivitasnya, sedangkan pola perubahan konseptualnya
dideskripsikan dalam beberapa kategori, dari mulai progress sampai retrogression. Dari mulai ada perubahan konseptual yang ke arah lebih baik, tidak berubah, maupun penurunan. Oke, hasil penelitian ini dibagi menjadi dua pembahasan. Efektivitas VMS yang menunjukkan bahwa VMS ini efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep dan hanya terjadi penurunan sedikit dari post-test menuju delay test. Jadi setelah post-test itu dilakukan delay test dan penurunan skornya itu hanya sedikit. Sedangkan untuk kategori perubahan konseptual, sebagian besar konseptual change-nya itu bersifat ke arah positif. Sebagian lagi ada yang bersifat stag atau ada juga yang penurunan dengan berbagai frekuensi yang bervariatif. Dan terjadinya penurunan alternatif konsepsi siswa setelah intervensi. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa VMS ini secara efektif dapat mengembangkan pemahaman konsep siswa tentang perpindahan panas. Kemudian, perubahan konseptual siswa dalam penelitian ini merupakan proses yang mendalam dalam rekonstruksi konsepsi alternatif siswa menjadi konsep ilmiah yang disebut perubahan konseptual. Dan proses perubahan konseptual itu dapat didorong menggunakan VMS, ditunjukkan dengan adanya penurunan konsepsi alternatif setelah post-test. Oke, beberapa kelebihan dari jurnal. Pertama, selain meneliti efektivitas, jadi penelitian ini berfokus kepada efektivitas, tetapi disajikan juga uji kelayakan medianya itu dengan baik, disertai dengan data-data. Kemudian melakukan delay test untuk menguji keajian atau konsistensi konsepsi siswa setelah pembelajaran. Memberikan analisis yang sangat detail, karena tidak hanya menyajikan data peningkatan, tapi juga pola perubahannya. Lengkap dengan sebaran siswanya. Sedangkan kekurangannya belum menggunakan data kualitatif ke dalam analisis sebagai pendukung hasil. Oke, jurnal yang terakhir. Judul artikelnya, The Effectiveness of Using Virtual Simulation and Analogy in the Conceptual Change-Oriented Physics Learning on Direct Current Circuit. Pada jurnal The Turkish Online Journal of Educational, tahun 2017. Oke, penelitian ini menyoroti bahwa sebelum pembelajaran, siswa ini memiliki pandangan atau konsepsi yang mungkin sebagian ataupun seluruhnya itu memiliki perbedaan dengan konsepsi ilmiah yang seharusnya. Nah, kondisi inilah yang dinamakan miskonsepsi. Miskonsepsi ini dapat diubah melalui pembelajaran. Salah satunya menggunakan metode perubahan konseptual atau metode conceptual change. Salah satunya adalah strategi konflik kognitif. Kemudian miskonsepsi ini sendiri dapat terjadi pada berbagai konsep. Salah satunya pada konsep mikroskopik. Sehingga ketika strategi konflik kognitif dipadukan dengan simulasi komputer dan analogi, maka dapat digunakan untuk meremediasi miskonsepsi pada konsep mikroskopik ini. Metode penelitiannya menggunakan one group, pretest, post-test design dengan treatment yang diberikannya, pembelajaran fisika berorientasi konseptual change, berbantuan simulasi komputer dan metode analogi. Dengan sampel 38 guru PAUD yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakannya menggunakan format retire, uji konsep rangkaian arus arah yang nanti dianalisis penurunan miskonsepsinya menggunakan persamaan delta M dengan interpretasi berikut. Ada interpretasi low, medium, dan high. Delta M ini menunjukkan penurunan miskonsepsinya, quantity decrease dari miskonsepsinya. Nah, ini merupakan tabel yang menunjukkan klasifikasi pemahaman konsep siswa. Dan selanjutnya, result and discussion. Hasil pretest menunjukkan bahwa sebagian kecil mahasiswa atau siswa di sini memiliki konsepsi ilmiah yang parsial, sebagian besar, dan hanya sebagian kecil yang sifatnya utuh. Kemudian setelah pembelajaran,
Setelah pemberian perlakuan menunjukkan adanya peningkatan jumlah siswa yang memiliki pemahaman konsep yang utuh. Kemudian penggunaan mediasi, simulasi virtual dan analogi dalam strategi konflik kognitif ini efektif dalam meremediasi miskonsepsi siswa, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pembelajaran berorientasi konseptual change dengan bantuan simulasi virtual dan analogi itu secara efektif dapat mendukung konseptual change pada siswa. Adapun kelebihan dari jurnal ini tadi memadukan antara virtual dengan analogi di dalam pembelajaran. Tapi kekurangannya, analisisnya itu terbatas pada nilai delta M saja. Tidak dianalisis lebih jauh perubahan alternatif konsepsi dan sebagainya. Tidak dilakukan analisis secara mendalam. Pun diberikan data lembar kerja siswa hanya satu sampel dan juga penyajian lembar kerja siswanya itu dalam bentuk ketikan file. Jadi tidak berupa scan ataupun gambaran dari dokumen asli. Dan peneliti tidak menggunakan secara detail pelaksanaan pembelajaran maupun bentuk lembar kerja yang digunakannya itu seperti apa. Oke, berdasarkan beberapa analisis jurnal tadi, maka disintesis jurnal tentang konseptual change sehingga dari beberapa kelemahan dan kekurangan jurnal yang tadi disampaikan diperoleh kerangka pemikiran berikut. Oke, kerangka pemikiran ini menyoroti penggunaan inquiry learning yang tadi begitu menonjol di beberapa penelitian dan dijadikan fokus dalam penelitian untuk mendukung conceptual change yang nantinya akan diterapkan kepada konsep fluida dinamis, di mana konsep fluida dinamis ini merupakan konsep yang mikro atau tidak bisa diamati secara langsung. Oleh karena itu, inquiry learning di sini diperlukan bantuan simulasi PET dan strategi konflik kognitif agar dapat mendukung perubahan konsep atau conceptual change. Dari pemikiran tersebut diperolehlah pengembangan inquiry learning berbantuan simulasi komputer yang berorientasi kepada strategi konflik kognitif dalam meningkatkan conceptual change pada materi fluida dinamis. Alhamdulillah demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.